Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Thabit Al-Bunani bertemu pemuda dari alam kubur. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Thabit Al-Bunani adalah salah seorang dari generasi tabi'in yang dikenal sebagai seorang ahli hadis dan orang yang istiqomah menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang suka berziarah kubur setiap malam Jumat. Di waktu itulah dia melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu subuh tiba. Sebagaimana dijelaskan Muhammad bin Abu Bakar Al-Ushfuri dalam kitab Al-Mawaiz Al-Ushfuriyah, suatu ketika saat Thabit Al-Bunani sedang berziarah kubur dan melakukan munajatnya, tiba-tiba dia merasa ngantuk. Dia pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, dia melihat kalau seluruh penghuni kuburan itu keluar dari kuburan mereka. Mereka keluar dengan mengenakan pakaian yang paling bagus dan dengan wajah-wajah yang cerah dan senang. Dalam mimpinya tersebut, dia juga melihat ada beraneka ragam hidangan untuk masing-masing dari mereka. Tiba-tiba, di antara mereka terdapat pemuda dengan wajah yang pucat dan sedih. Keadaan rambutnya pun amburadul, hatinya sedang bersedih, dan pakaiannya sangat usang. Dengan kondisi kepala yang menunduk, pemuda itu pun meneteskan air mata kesedihan. Di depan pemuda tersebut, tidak terlihat satupun hidangan yang didatangkan untuknya, sebagaimana para penghuni kuburan lainnya. Saat para penghuni kuburan kembali ke kuburan mereka dengan perasaan senang dan bahagia, pemuda itu kembali dengan kondisi putus asa, wajah yang tampak susah dan bersedih hati. Thabit Al-Bunani yang melihat hal tersebut pun merasa iba. Dia akhirnya menanyai perihal apa yang sedang terjadi padanya. "Hai pemuda, apa statusmu di kalangan para penghuni kuburan lainnya? Mereka mendapatkan hidangan enak dan kembali ke kuburan dengan perasaan senang, sedangkan kamu tidak mendapati satu hidangan pun dan kembali dengan perasaan putus asa dan bersedih hati." Si pemuda lantas menjawab, "Wahai Imam Muslimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang asing di kalangan mereka. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang masih hidup mengingatku dengan melakukan kebaikan dan mendoakanku. Sedangkan mereka para penghuni kuburan lain memiliki anak-anak, kerabat-kerabat, dan teman-teman bergaul yang mengingat dengan mendoakan mereka, berbuat kebaikan dan bersedekah untuk mereka di setiap malam Jumat. Kebaikan-kebaikan dan pahala sedekah-sedekah itu sampai kepada mereka." Dengan wajah sedih, pemuda itu melanjutkan perkataannya, "Ketika masih hidup dan pada saat aku hendak berhaji, aku memiliki seorang ibu. Kita berdua menyengaja pergi haji bersama. Ketika aku masuki kota, yaitu di mana kuburan pemuda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawaku. Lalu ibu menguburku jasadku di tempat penguburan ini. Setelah kematianku, ia menikah dengan laki-laki lain hingga ia lupa denganku dan tidak mengingatku lagi dengan cara mendoakan dan bersedekah karenaku. Aku merasa putus asa dan bersedih hati setiap waktu." Mendengar perkataan tersebut, Thabit Al-Bunani pun semakin iba. Dia lalu bertanya, "Hai pemuda, beritahukan aku di mana ibumu tinggal. Aku akan memberitahunya tentangmu dan keadaanmu." Pemuda itu menjawab, "Wahai Imam Muslimin, ia berada di kampung ini dan desa ini. Beritahu ibuku tentangku dan keadaanku. Jika ia tidak mempercayaimu, maka katakan kepadanya, sesungguhnya di saku bajumu ada 100 miskol perak peninggalan suamimu yang merupakan bagian warisan untuk anakmu. Maka ia nantinya akan mempercayaimu." Di hari kemudian setelah mimpi tersebut, Thabit Al-Bunani mendatangi kampung yang dimaksud.
dia pun mencari ibu pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, dia menemukannya dan memberitahu tentang keadaan anaknya, serta tentang 100 miskol perak yang berada di saku bajunya. Mendengar cerita tersebut, si ibu pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dari pingsannya, ia langsung menyerahkan 100 miskol perak kepada Thabit Al-Bunani seraya berkata, "Aku wakilkan kamu untuk bersedekah dengan uang-uang dirham ini sebagai kiriman untuk anakku yang telah mati." Lalu Thabit Al-Bunani kemudian menerima 100 miskol tersebut dan mensedekahkannya karena pemuda itu. Pada malam Jumat berikutnya, Thabit Al-Bunani kembali menziarahi saudara-saudaranya di kuburan tersebut. Saat berziarah, dia kembali merasakan ngantuk. Dia pun tertidur dan kembali bermimpi seperti mimpi sebelumnya. Di dalam mimpi tersebut, dia melihat pemuda dari alam kubur itu telah mengenakan pakaian yang bagus, wajah yang cerah dan senang, serta hati yang bahagia. Dalam mimpi tersebut, pemuda itu kemudian berkata, "Wahai imam muslimin, semoga Allah mengasihimu sebagaimana kau telah mengasihiku." Kisah di atas memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan merasa tersakiti karena perlakuan buruk orang-orang terdekatnya yang masih hidup, dan mereka akan senang karena perlakuan baik dari orang terdekatnya yang masih hidup. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang ditunjukkan untuk orang yang sudah meninggal dunia membuatnya bahagia di alam sana. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Sufyan dari orang yang mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal orang yang hidup akan diperlihatkan kepada teman-teman bergaul dan bapak-bapak mereka yang sudah mati. Apabila amal yang diperlihatkan adalah baik, maka mereka akan memuji Allah dan mereka akan senang. Apabila amal yang diperlihatkan adalah buruk, maka mereka adalah mati berkata, "Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa mereka yang beramal hingga Engkau memberi mereka hidayah terlebih dahulu." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Main akan menerima rasa sakit di kuburannya sebagaimana ia menerima rasa sakit ketika masih hidup." Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Apa yang bisa menyakiti mayit itu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya mayit tidaklah melakukan suatu dosa, tidak saling berselisih, tidak melawani siapapun, dan juga tidak menyakiti tetangga. Hanya saja sesungguhnya kamu ketika berselisih dengan orang lain, maka barang tentu ia akan berbicara kotor tentangmu dan kedua orang tuamu." Kemudian kedua orang tuanya itu disakiti ketika dicelakai. Begitu juga mereka berdua akan senang ketika diperlakukan baik sesuai dengan hak mereka. Sesungguhnya amal baik keluarga, pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan berbagai amal baik lainnya sangat dibutuhkan oleh penghuni alam kubur. Sebab di setiap malam Jumat mereka menunggu kiriman dari keluarga dan sanak familinya. Karena amal seseorang di dunia sangat erat hubungannya dengan nasib orang-orang yang sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Maka supaya mereka bahagia di alam sana, perbanyaklah melakukan perbuatan baik, bersedekah untuk mereka, dan jangan pernah lupa untuk selalu mengirimkan doa kepada mereka, dan jangan pernah lupa untuk menziarahi kuburannya. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.